What you know about rolling down in the deep when your brain Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bangun limas. Perkenalkan, nama saya Winarti Sinaga, teman saya Artanari Purba dan Ananda Putrisari. Limas adalah salah satu bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Titik ini disebut sebagai puncak limas. Ciri-ciri limas ada 3. Yang pertama, limas memiliki satu sisi alas dan tidak memiliki sisi atap atau tutup. Yang kedua, titik puncak dan titik sudut sisi alas dihubungkan oleh rusuk tegak. Dan yang ketiga, semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Unsur-unsur limas. Unsur-unsur limas yang pertama, titik sudut adalah pertemuan dua rusuk atau lebih. Rusuk adalah garis yang merupakan perpotongan antara dua sisi limas. Bidang sisi adalah bidang yang terdapat dari bidang alas dan bidang sisi tegak. Bidang alas adalah bidang yang merupakan alas dari suatu limas, dan bidang sisi tegak adalah bidang yang memotong bidang alas, serta titik puncak adalah titik yang merupakan titik persekutuan antara selimut-selimut limas, dan tinggi limas adalah jarak antara bidang alas dan titik puncak. Jenis-jenis limas ada 4. Yang pertama, limas segitiga. Limas segitiga merupakan limas yang mempunyai alas berbentuk segitiga. Bentuk segitiga tersebut dapat berbentuk segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, maupun segitiga sembarang. Yang kedua ada limas segi empat. Limas segi empat adalah limas yang mempunyai alas berbentuk segi empat. Alas tersebut dapat berbentuk persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, jajaran genjang, dan lain-lain. Yang ketiga ada limas segi lima. Limas segi lima adalah salah satu jenis limas yang mempunyai alas berbentuk segi lima. Segi lima tersebut dapat berbentuk segi lima teratur atau segi lima sembarang. Dan yang terakhir ialah limas segi enam. Limas segi enam adalah jenis limas yang mempunyai alas berbentuk segi enam. Segi enam tersebut dapat berupa segi enam teratur dan segi enam sembarang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Yang selanjutnya yaitu jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas dapat kita lihat pada gambar berikut. Yang pertama yaitu jaring-jaring limas pada limas segitiga. Yang kedua, jaring-jaring limas pada limas segi empat. Yang ketiga, jaring-jaring limas pada limas segi lima. Yang keempat yaitu jaring-jaring limas pada limas segi enam. Selanjutnya, rumus luas permukaan limas. Untuk mencari luas permukaan limas dapat kita cari menggunakan rumus berikut, yaitu luas sama dengan luas alas ditambah luas selimut, atau luas sama dengan luas alas ditambah 1/4 dikali keliling alas dikali tinggi segitiga. Untuk memahami lebih dalam dapat kita lihat contoh berikut ini. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi 8 cm dan tinggi segitiga pada bidang tegak 6 cm. Hitunglah luas permukaan limas. Penyelesaian, banyak bidang tegak alas segi 4 adalah 4. Luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah 4 dikali luas segitiga pada bidang tegak tersebut. Maka penyelesaiannya, luas sama dengan sisi dikali sisi ditambah 4 dikali setengah kali alas dikali tinggi. Sama dengan 8 dikali 8 ditambah 4 dikali setengah dikali 6 dikali 8. Sama dengan 64 ditambah 4 dikali 24 sama dengan 64 ditambah 94. Jadi luasnya sama dengan 160 cm kuadrat. Yang berikutnya yaitu volume limas. Rumus untuk mencari volume limas dapat kita lihat yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Untuk memahami lebih dalam dapat kita lihat contoh. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan sisi 12 cm. Tentukan volume limas jika tingginya 30 cm. Kita jawab. Yang diketahui dari soal yaitu panjang sisi alas sama dengan 12 cm, tinggi limas sama dengan 30 cm,
Yang ditanya yaitu volume limas. Penyelesaiannya, volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Volume sama dengan 1/3 dikali sisi kali sisi dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali 12 dikali 12 dikali 30. Hasilnya sama dengan 1440 cm pangkat 3. Jadi volume dari limas tersebut yaitu 1440 cm pangkat 3. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ananda. Saya akan menjelaskan tentang rumus umum banyak bidang diagonal limas dan lainnya. Misalkan ada sebuah limas, maka kita bisa menghitung banyaknya unsur-unsur pada limas tersebut dengan rumus umum. Pertama, banyak sisi sama dengan N tambah 1. Banyaknya rusuk sama dengan 2N. Banyaknya titik sudut sama dengan N tambah 1. Banyaknya diagonal bidang sama dengan setengah N dikali N kurang 3. Banyaknya diagonal ruang sama dengan 0. Banyaknya bidang diagonal sama dengan setengah N dikali N kurang 3. Dengan catatan, bidang diagonal limas berbentuk segitiga. Limas memiliki bidang diagonal untuk N lebih besar dari 3. N adalah bilangan asli. Contoh soal. Pada limas segi 7, tentukan banyaknya sisi rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonalnya. Penyelesaian yang pertama, limas segi 7 artinya N sama dengan 7. Yang kedua, menentukan banyaknya unsur-unsur pada limas segi 7. Pertama, banyaknya sisi sama dengan N ditambah 1, yaitu 7 ditambah 1 sama dengan 8. Banyaknya rusuk sama dengan 2 dikali N, sama dengan 2 dikali 7 sama dengan 14. Banyaknya titik sudut sama dengan N ditambah 1, yaitu 7 ditambah 1 sama dengan 8. Banyaknya diagonal bidang dengan rumus setengah N dikali N kurang 3 sama dengan setengah dikali 7 dikali 7 kurang 3 sama dengan 14. Banyaknya diagonal ruang sama dengan 0. Banyaknya bidang diagonal sama dengan setengah N dikali N kurang 3 sama dengan setengah dikali 7 dikali 7 kurang 3 sama dengan 14. Contoh soal yang kedua. Pada segi 10, tentukan banyaknya sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonalnya. Penyelesaian, yang pertama limas segi 10 artinya N sama dengan 10. Yang kedua, menentukan banyaknya unsur-unsur pada limas segi 10. 1. Banyaknya sisi sama dengan N ditambah 1 sama dengan 10 tambah 1 sama dengan 11. Kedua, banyaknya rusuk dengan rumus 2 kali N, yaitu 2 dikali 10 sama dengan 20. 3. Banyaknya titik sudut dengan rumus N tambah 1, yaitu 10 ditambah 1 sama dengan 11. Yang keempat, banyaknya diagonal bidang dengan rumus setengah dikali N dikali N kurang 3, yaitu setengah dikali 10 dikali 10 kurang 3 sama dengan 35. Yang kelima, banyaknya diagonal ruang sama dengan 0. Yang keenam, banyaknya bidang diagonal sama dengan setengah dikali N kurang 3, yaitu setengah dikali 10 dikali 10 kurang 3 sama dengan 35. Demikianlah penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan.